Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan wawancarai Bapak Trisno Nugroho ya, Kepala Kantor Perwakilan BI Bali, berkaitan dengan kemarin kita mendengar berita penggunaan kripto sebagai sarana transaksi di Bali. Ini mendapatkan perhatian yang cukup luas. Apakah dalam hal ini BI kecolongan atau memang ini bukan ranah BI sebenarnya mengawasi. Tapi kemarin Pak Trisno juga sudah menyampaikan beberapa pernyataan. Kita kupas kembali dan saya sudah dengan Pak Trisno. Kita sapa dulu. Pak Trisno, gimana kabarnya, sehat Pak? Sehat, Astunggara, Om Swastiastu, para pemirsa. Terima kasih Pak Winata. Kayaknya jadi sibuk nih gara-gara ya tambahan lah. Tambahan lah di tengah. Pak Tris, kalau kita bicara tentang BI, pernah tidak memetakan memang persoalan alat pembayaran transaksi di Bali ini dengan menggunakan kripto? Terima kasih Pak Win. Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang nomor 7 tahun 2011 bahwa uang yang sah dan berlaku di NKRI ini rupiah. Betul. Bahkan di PBI dikatakan aturannya bahwa tidak hanya di tunai maupun non tunai harus dalam hal rupiah. Jadi seperti halnya kita ke luar negeri, kalau kita kemana-mana selalu diminta untuk menggunakan mata uang mereka kan. Nah, ini sama, mereka Indonesia juga dia harus pakai menggunakan mata uang rupiah, digital maupun tunai. Jadi sudah ada, bahkan ada sanksinya di situ kan. Ada sanksi terkait dengan pidana dan sanksi terkait dengan dendanya gitu ya. Sudah jelas di undang-undang itu di pasal 21 ada di kemudian pasal 23 dan juga tentang sanksinya juga di undang-undang itu, Mas. Jadi bagaimana apakah kita pantau ini kalau kripto sebagai aset kripto itu ada di Bapepti, Badan Pengawas Berjangka itu ya, di bawah Kementerian Perdagangan ya. Itu ada diawasin oleh mereka. Namun nanti pada setelah ada P2SK itu akan berpindah kepada OJK itu ya. Kita ngawasinya kepada lembaga PJB, penyedia jasa sistem bayaran. Apa itu ya, seperti bank, apa itu seperti non bank, seperti ya saya sebut aja OVO, GoPay. Kita awasin apakah dia pakai enggak gitu. Kan dia nggak boleh. Kita ngawasinya kepada tadi sistem pembayaran di situ ya. Bank maupun PJSP yang bertransaksi menggunakan sistem pembayaran. Kita awasin itunya ya. Awasin ada enggak gitu ya. Pastinya kan di setiap pedagang merchant ya, kalau tidak ada pasti menggunakan itu kan, menggunakan bank atau menggunakan kris yang non bank gitu kan. Kita tinggal cek aja kalau tunai pilihannya ya kan, kalau dia atau credit card atau menggunakan online credit card atau mungkin mobile banking. Jadi kita awasin ke situ kepada pelaku dari PJSP-nya. PJSP-nya. Kalau misalnya ada kemarin cerita misalnya sebuah restoran yang kalau orang belanja di sana pakai aset kripto, itu nggak bisa diawasi oleh BI ya? Gini, kalau dia pakai sebetulnya gini, dia pakai back end-nya apa? Backbone-nya apa? Bank apa gitu kan? Tentunya nanti banknya atau PJP-nya akan ketahuan itu, bisa dilihat nanti. Tentunya kita jangan selidiki gitu. Dia pakai lari kemana ini? Saya dugaan saya dia mungkin crypto cafe, bahkan saya lihat tadi crypto cafe ya. Crypto cafe. Itu pun menunya pakai rupiah. Saya punya buktinya itu ya. Ada rupiahnya itu. Jadi bukan menggunakan aset kripto. Bukan, ada buktinya. Saya tadi saya. Jadi pembayarannya memang pakai rupiah gitu ya, Pak? Rupiah, itu kripto ya. Kalaupun dia pakai, saya tidak tahu apakah bonus, saya ada bonusnya gitu. Kalau kamu belanja di sini dapat aset kripto sekian jumlahnya. Ya nggak apa-apa juga kan. Boleh-boleh aja seperti hal kita dapat miles ya kan. Tapi tetap transaksi pembayarannya harus pakai rupiah dulu. Dia bonus atau miles. Saya lihat itu bonus. Setelah dia dapat aset kripto, dia tukerin boleh kan pakai Indodax. Ada Indodax, ada di sini Indodax atau resmi ya, atau toko kripto, dia juga bisa untuk jual beli dan resmi mengkonversi dari aset kripto menjadi mata uang rupiah. Itu boleh seperti saham. Kripto sebagai seperti asetnya lah, bukan sebagai alat transaksi.
Itu Pak, benar. Tapi memang jelas bahwa ketika digunakan untuk transaksi pembayaran jual beli sudah melanggar dan itu pidana ya Pak? Pokoknya dilarang. Dilarang. Apa tuh kripto dilarang digunakan untuk transaksi untuk pembayaran di Indonesia. Kita mesti ya rupiah itu adalah yang sah satu-satunya itu. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, wow ini BI Bali kecolongan nih, buktinya ada ternyata ada yang menggunakan transaksi, gimana kalau ada pernyataan seperti itu? Kita belum tahu ya, kita sedang selidiki dan sebagainya ya. Dia pakai apa sebenarnya itu? Kan apakah pakai aplikasi apps apa? Kita coba cek di apps juga nggak ada. Nggak ada di apps kan kalau pakai apps ya. Kalau dia punya apps appsnya apalah, CryptoPay atau apa, nggak ketemu saya coba cariin. Nggak ada juga ya Pak ya? Coba gini, kalau misalnya dia dari negara mana ya, sebutin luar negeri ya, let's say Rusia lah. Rusia ya? HP-nya HP Rusia, aplikasinya aplikasi Rusia. Kita kan susah. Susah juga Pak ya? Dia ke Bali gitu ya, menggunakan sistem dia. Komunitasnya mereka. Misalnya. Tapi saya belum menemukan itu. Ya. Belum menemukan ya. Nanti kita. Kalaupun ada, memang susah untuk diawasi gitu ya Pak? Ya sebenarnya kalau dia pakai back end-nya bank di Indonesia, ya ketahuan. Ketahuan ya. Ada back end kan dia pasti lari ke bank mana gitu. Saya sedang kontak beberapa bank di sini yang sering melayani asing gitu. Kita minta untuk know your customer gitu ya. Pakai apa dia gitu. Saya sedang minta ke bank dan PJP. Karena di Jakarta juga sama. Di Jakarta yang Departemen Sistem Surveillance Kebijakan Surveillance DSSK. Itu di Jakarta juga melakukan pengawasan terhadap tadi PJP, bank-bank yang melakukan transaksi harus menggunakan rupiah itu. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang mengetahui informasi atau mereka melihat langsung gitu ya Pak, ada sebuah kafe menerima pembayaran, bahkan mereka ketika belanja pun diharuskan menggunakan aset kripto misalnya. Apakah bisa melaporkan itu bisa. ke BI atau kemana? Kemarin di dalam jumpa pers dikatakan lapor kepada kepolisian terdekat. Karena yang punya kewenangan menindakkan undang-undang itu jelas. Penegak hukum ya? Oh iya, penegak hukum. Aparat Penegak hukum polisi kan. Kepada polisi setempat, kepada kemarin imigrasi, kepada apalagi itu ketiga kepada kepala desa atau desa adat, kemudian ke dinas pariwisata melapor itu. Nanti kami menjadi saksi. BI kapasitasnya sebagai saksi Pak ya? Menjadi saksi itu kalau demo silakan aja. Pasti Pak Kapolres, Pak Kapolsek dan Pak Kapolda pasti akan merespon itu ya. Berarti dalam konteks ini sebenarnya BI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan ya secara langsung ketika ada ya kita datengin, kalau ketemu ya kamu dilarang, nggak boleh. Mana izinnya di mana, izin mana, kita nggak boleh. Dia harus cek izin, nggak boleh ada izinnya nggak. Kalau nggak dia harus berhenti. Berhenti, dia harus punya izin Pak. Kalau dia menggunakan sistem pembayaran sendiri, mereka harus punya izin dari Bank Indonesia dalam rangka untuk melindungi masyarakat, Mas. Oh gitu ya, jadi harus ada izinnya. Harus izin, izin, ada semua itu ada izinnya Pak. Kita cek izin itu ada prosesnya, nggak pendek kayak Bank BDI itu punya Bali Pay, punya Kris itu tidak mudah. Oh ya? Panjang itu. Karena kita harus yakinkan Jakarta akan melihat sistem perlindungan konsumennya, kemudian bagaimana itu ada cyber dan sebagainya gitu kan. Kalau transfer bener nggak masuk enggak gitu Mas. Jadi panjang itu Mas. Panjang, ya? Bisa ditanya ke BPD berapa lama dia dapat izin Kris maupun Bali Pay, uang elektronik, maupun kartu kredit Indonesia. Dan belum semua bank dapat izin. Jadi berarti kalau apalagi kalau dia pakai aset kripto untuk pembayaran, berarti sudah jelas-jelas tidak punya izin. Karena memang tidak ada izinnya Pak ya? Sudah nggak punya izin. Dan saya belum menemukan itu. Menemukan dia pakai apa sebenarnya. Dan kalau dia pakai apa, pasti di belakang ada banknya. Udah pasti dia non-bank, ya kan? Non-bank itu kan. Dan duitnya kemana itu? Tapi kan ke rekening. Nah, rekening mana? Ya di bank. Pasti ketangkap dia. Pasti ketahuan nanti. Ya, kalau begitu caranya Pak Tris sebenarnya sebagai BI di Bali, katakanlah apakah aparat hukumnya harus melakukan pengawasan yang lebih ketat atau masyarakat yang harus melakukan pelaporan? Tadi di dalam kemarin jawab pers bahwa kita masyarakat Bali harus menjaga martabat dari wisata Bali dan wajib menyampaikan kalau ada hal dari wisatawan asing ini yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk tadi menggunakan
transaksi pembayaran tidak menggunakan rupiah. Silahkan melapor kepada kami juga boleh. Nanti kita koordinasi dengan Pak Kapolda dan Pak Kapolres ya, kalau menggunakan itu jelas nggak boleh menggunakan ada undang-undangnya dan ada sanksi pidana maupun sanksi dari dendanya. Mungkin informasi kepada masyarakat yang agak kurang paham mungkin Pak Tris. Artinya mungkin masyarakat mengira bahwa menggunakan transaksi dengan kripto itu adalah suatu terobosan, ada suatu hal yang tidak melanggar undang-undang gitu ya. Tapi harus ditegaskan ini melanggar undang-undang gitu ya, Pak Tris. Harus, ini melanggar undang-undang. Pokoknya tidak boleh ada alat pembayaran selain rupiah di Indonesia. Karena ada undang-undangnya nomor 7 tahun 2021. Dan itu ada sanksi pidananya dan ada sanksi dendanya, dan penegak hukum pasti Pak polisi akan menindaknya itu. Dan kami Pak melakukan berbagai macam hal. Tadi cinta bangga rupiah, saya selalu katakan kan, kalau di acara-acara di perguruan tinggi maupun masyarakat, saya rasa kalau masyarakat Bali sudah relatif paham ya, karena saya bicara mungkin saja yang pakai bukan orang Bali ya? Iya gitu ya. Bukan warga lokal gitu ya? Bukan warga lokal gitu ya, bukan warga lokal kemungkinan ya. Itu Pak Win ya. Saya dugaan ya orang bule mungkin dalam hal bahasa dia belum paham bahasa Indonesia, baru datang dari luar negeri, yang negara yang baru ada masalah itu. Ada perang ya? Dia kan mungkin nggak baca, datang gitu langsung dia pakai. Ya mungkin saja, saya juga nggak tahu. Kalau sebagai aset kripto boleh saja. Ada kalau pakai aset kripto boleh saja untuk perdagangan kan, kayak saham biasa, tapi tidak boleh digunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Rupiah kita harus jaga. Rupiah adalah kedaulatan bangsa. Kita sama-sama menjaga. Itu ada pahlawan-pahlawan nasional dalam uang itu, Pak. Dalam uang itu. Itu maknanya di sana sebenarnya. Di sana itu bangga, cinta dan paham rupiah harus kita jaga. Kita kalau lagi mata uangnya juga bagus-bagus. Ya kita sama. Kita harus jaga, tidak boleh diceples, ditulisin dan sebagainya. Bangga, ada bahkan pahlawan dari Bali di situ ya. Di dalam, dan bahkan ada tempat-tempat wisata yang menarik di Indonesia termasuk Bali. Itu. Iya. Cinta pada rupiah. Jadi memang konteksnya kalau kita kaitkan dengan cinta rupiah. Bangga, paham rupiah. Itu. Gitu ya. Itu ya. Berarti kalau memang masyarakat yang mungkin pas belanja, katanya ini di daerah banyak yang di Pelitengah, di Canggu, katanya ada beberapa restoran yang menggunakan aset kripto. Tapi Pak Tris mengatakan ini masih diselidiki gitu ya. Apakah benar atau tidak gitu ya? Kita lihat kemarin, kita cek 5 tempat kemarin di daerah sana yang disebutin di media itu. Ya tadi ini satu, pertama pegawai mengenal aset kripto, tapi tidak menerima pembayaran kripto. Itu ada kripto cafe Seminyak itu. Kita cek juga. Terus ada gourmet cafe Seminyak. Pegawai tidak memahami terkait aset kripto. Ada juga nggak memahami ya. Ada Zin Cafe Canggu. Pegawai mengenal aset kripto, tapi memang tidak menerima pembayaran kripto. Dia tahu bahwa yang sah adalah rupiah. Gitu. Jadi beberapa gitu ya. Hasil daripada lidik yang mungkin kalau kita kan terbuka ya, masuk walaupun nyamar tapi terus ini apa ini, tapi karena polisi lebih paham dengan cara-cara beliau itu untuk melakukan penyelidikan ya. Pak Gubernur juga sudah menyampaikan kemarin kalau misalnya ada terbukti mereka menggunakan transaksi kripto, katanya akan dicabut izinnya. Ini sudah tepat ya Pak ya? Iya, kan punya kewenangan sebenarnya. Yang ngeluarin izin kan pemerintah daerah ya. Punya kewenangan karena dia melakukan kegiatan ilegal yang melanggar undang-undang yang kita buat, yang kita harus patuhi itu. Baik. Saya rasa benar itu. Oke, sebagai closing statement Pak Tris, kepada masyarakat, pengusaha juga mungkin ya yang di Bali ini terkait dengan aset kripto ini, terutama ketika digunakan sebagai transaksi atau alat pembayaran di Indonesia. Iya, jadi kita tahu bahwa satu-satunya tadi saya katakan transaksi pembayaran yang sah harus menggunakan rupiah, baik dalam bentuk uang kertas kartal atau dalam bentuk digital. Itu harus rupiah. Masyarakat perlu tahu hati-hati. Karena uang kripto tadi kan kita nggak tahu siapa sih yang kalau ada sesuatu harga dan sebagainya kan fluktuasi, ada masalah yang siapa yang tanggung jawab tuh. Kedua, penggunaan instrumen pembayaran di luar rupiah termasuk kripto akan dilakukan penindakan hukum yang berlaku karena ada undang-undangnya, Mohon untuk masyarakat untuk melaporkan kalau ada tempat-tempat seperti itu ya. Termasuk juga pencantuman harga barang atau jasa
menggunakan rupiah. Tadi namanya apa namanya? Menu kafe. Rupiah itu. Saya cek di hotel-hotel di Nusa Dua itu semua kuotasi harganya rupiah. Yang di situ lah ya. Tidak boleh menggunakan dolar ya. Itu nggak boleh itu. Kalau di internet mereka kan susah, kalau di internet luar negeri kan ya susah ya. Tapi yang di Indonesia kita jadi kalau menu itu harus pakai RP gitu. Kan ada pilihan, RP ada yang asing. Kalau orang asing ya dia lihat asing. Kalau saya lihat di tiket.com pasti ada pilihan kan. Ada yang rupiah, ada yang dolar ya. Tapi kalau misalnya kita jual rumah di Indonesia, di Bali ya harus rupiah. Harus rupiah kan di sini originnya ya. Villa gitu ya misalnya. Dia harus kuota rupiah yang di sini ya. Kalau di web kan sudah cross border ya. Mungkin dia pengen lihat ada pilihan-pilihan kuotasi gitu ya. Itu mohon untuk dibantu. Ya karena Bali kita paham, saya juga paham Bali itu tempat wisatawan asing yang paling banyak. Jadi kita mesti kasih tahu lebih sering. Mulai saya kali sebulan Mas Pak Win, saya selalu melakukan sosialisasi, tanya kampanye terus ya Pak. Kampanye terus. Bahkan kampanye Cinta Rupiah. Cinta Bangga Rupiah. Kris Pak Kris 2 itu yang menjadi lebih masif di Bali. Betul. Pak Koster sudah, Pak Kapolda juga sama, masyarakat perguruan tinggi, masyarakat pokoknya tidak boleh, kita mesti bangga dengan rupiah. Coba kalau dilihat mungkin dalam setahun lebih dari 12 atau mungkin lebih dari 24 kali saya melakukan. Saya paham itu. Iya kan itu. Saya sering lihat Pak. Kris kalau ini kampanye terus tentang kampanye terus. Kris dan cinta bangga dan paham rupiah ya. Jadi terakhir cinta bangga paham rupiah. Oke, terima kasih Pak Tris atas waktunya. Ya, jadi kita banyak juga mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan bahwa transaksi pembayaran yang sah di Indonesia ini adalah rupiah gitu ya. Kalau ketika ada di luar itu masyarakat bisa melaporkan, apalagi menggunakan aset kripto ini sudah jelas melakukan pelanggaran dan bisa ditindak pidana, bisa melaporkan ke polisi, bisa juga menginformasikan ini ke BI. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Om. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.